Ya, terkait dengan banjir di Kota Cilacap ini, Pak. ini fenomena ya, nggak pernahnya banjir ya. Ya, maka musibah, maka bencana. Ini pertama mengingatkan kita betapa sebuah kejadian tidak ujuk-ujuk, bahwa kejadian itu harus bisa belajar mengantisipasi masyarakatnya, pemerintahnya. Masyarakatnya, mari kita gemar menanam, karena itu menjadi resapan terkecil itu dulu. Kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Ketiga, jangan mempersempit saluran air, sungai, atau apapun di wilayah-wilayah dekatnya, dan membangun di atas saluran air. Resikonya apa? Ke depan. Resiko hari ini dari yang kemarin jauh. Kalau hari ini kita membuat resiko, ke depan buat anak cucu kita. Itu dulu dari kesadaran masyarakat. Kemudian dari pemerintah kabupaten. Maka ini menjadi pembelajaran kita semua. Antisipasi. Semua hal di dunia ini akan bisa mungkin terjadi. Maka dipetakan. Yang umum hujan akan turun. Maka tadi antisipasinya. Pemerintah normalisasinya. Pembuangan air ini harus mulai sekarang lebih dicermati. Perencanaan pembangunannya harus bagus. Pembangunan drainase hari ini adalah salah satu buah dari beberapa perencanaan masa lalu. maka hari ini, tahun ini, penjabat bupati yang masuk bulan November memulai perencanaan untuk anggaran 2024 di semua sektor, baik penghijauan, saluran air, dan yang lainnya. Dari sisi yang paling mudah, saluran air, Jalan Rinjani dulu dilebarin, bagus. Ada daerah saluran irigasi yang dipersempit karena undang-undangnya boleh. Tapi sayangnya tidak dibuatkan saluran di sebelah seberang jalan ini. Sementara debit air hujan ini rutin, biasa lewat segitu. Begitu dipersempit, mereka cari jalan lagi, bludan. Nah ini yang harus dicermati ya, dicek. Saat hujan normal aja sempat Rinjani dulu banjir jalannya rusak, jadi rusak. Ini maaf lagi agak patah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau di Cilacap ini karena daerah laut pantai, pada saat air hujan itu biasa, tapi pas posisi rob. Nah ini juga dicermati. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau pas ekstrim, apalagi ekstrim dan rob. Ini menjadi mitigasi kepada OPD terkait supaya 2024 bencana semacam ini sudah terantisipasi sehingga pembangunan lebih terencana. Hasil dari hari ini adalah perencanaan yang dari kemarin-kemarin. Saya nggak bisa ngomong dari kemarin, nggak diomongin, harus diomongkan kan. Kalau kita cerita hari ini, yang baik hari ini buah perencanaan kemarin, yang kurang baik hari ini juga buah perencanaan kemarin. Maka kalau hari ini kita bisa introspeksi ke depannya perencanaan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan fisik akan jauh lebih baik. Jadi PJ Bupati hari ini ditantang, diingatkan, wah ini kemarin ada sebuah pembangunan yang masih kurang dalam hal penanganan apabila hujannya ekstrim, apabila hujan biasa tapi ada rob,
Apalagi kalau ada hujan ekstrim sedang rob. Tadi malam kalau tidak salah ekstrim, tapi pas nggak rob kayaknya. Coba kalau rob, maka hari ini masyarakatnya berbenah berpikir, pemerintahnya berbenah perencanaannya, maka hari ini penataan OPD harus second kabinet ahli di bidangnya, supaya ada progres, supaya ada database, supaya ada perencanaan yang jelas. Dan 2024 perencanaan tahunnya RKPD, perencanaan per tahunnya dalam RKPD, landasan RPD-nya ini akan lebih komprehensif. Masih ada waktu 2 bulan untuk merencanakan, ya. Nah, sekali lagi minta maaf kalau saya bicara tidak bisa bicara hari ini dan tidak bisa bicara hari ini untuk depan saja, tapi hari ini juga kita harus menengok supaya ada introspeksi, supaya ada perbaikan. Ini tadi hujan biasa bagaimana drainase pembuangannya, hujan biasa bagaimana kalau pas musim rob, daya tarik bulan, bagaimana kalau pas hujan ekstrim, dan terakhir bagaimana pas hujan ekstrim posisi rob. Nah, ini masyarakat sudah menyerahkan seluruh pembangunan kebijakan kepada pemangku, kepada panitia namanya eksekutif, bersama-sama dengan legislatif harus segera bisa mengatasi masalah ini, mitigasi. Dan perencanaan ada di eksekutif, bukan di kita. RPJMD eksekutif, RPD eksekutif, RKPD eksekutif. Kita masuk sejak PPS. Maka kita berpesan kepada teman-teman OPD yang berkaitan itu, tidak hanya drainase ya, serapan, tidak hanya drainase ya, bagaimana jangan ada penyempitan. Maka perdanya ditegakkan. Satpol PP jangan hanya bicara yang kecil-kecil, yang makro, tidak hanya menindak. Masyarakat salah ditindak, bukan, diedukasi, diajarin, diajak bicara, diajak ini menjadi tanggung jawab bersama. Dari nanti dalam proses berpikir, dalam proses perencanaan pembangunan, dalam proses berpikir masyarakat hulu sampai hilir, ini akan terencana dengan baik. Maka sekali lagi, masyarakat Cilacap bersama pemerintah bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, bisa menghindari apa yang nantinya bisa menimbulkan bencana. Himbauannya kita antisipasi, mudah-mudahan nanti malam tidak hujan ekstrim kayak tadi malam. Tapi sekali lagi tetap waspada ya. Terus karena ini hujan sehingga airnya naik, terantisipasi segera ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian pemerintah BPBD antisipasi, minta tolong warga, ketua RT juga, ketua RW bahu-membahu. Pak camatnya turun, lurahnya di kota turun, serta perangkatnya. Kemarin tadi malam luar biasa teman-teman dari Polres turun antisipasi membantu karena sempat ekstrim sih, naiknya tinggi banget. Ini Pak Kapolres luar biasa sekali, aparat yang lainnya luar biasa sekali. Ini kalau pemerintah saling membau dengan masyarakat, tokoh-tokoh saling membau, saling mengkoreksi, aparatnya saling bau-membau dengan kita, dengan masyarakat, insya Allah hal-hal yang hari ini masih menjadi bencana bisa teratasi, perencanaan ke depan bisa dimitigasi, kita menghindari bencana yang mungkin sebenarnya bencana itu bisa dihindari dari kesadaran kita, dari perencanaan pembangunan kita. Pesan saja itu Pak Taufik buat para OPD, pesan saja Pak Taufik buat Bu PJ, penataannya harus second kabinet, harus ahli di bidang, tesnya yang bagus, jangan orang yang tidak mampu di bidangnya ditempatkan, atau orang pintar tapi salah tempat. Titip itu saja.